Dan akhirnya dia langsung mengambil pisau dan ibunya langsung ditusuk 3 kali bagian dada dan perutnya, dada, perut, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ica ya. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang berita yang lagi viral, dan kemarin itu kebetulan tanggal 15 bulan 4 2023 ya. Dan itu kejadian itu ada di Gondang Legi itu kabupaten desa Ure-Ure gitu ya. Saya orang Malang tapi saya tidak tahu daerah sana karena memang saya tuh nggak pernah kemana-mana, sekali pergi ke Hong Kong ya, jauh banget. Begitu teman-teman. Yang pasti saya berdoa semoga amal ibadah beliau diterima di sisinya ya. Beliau bekerja demi keluarga, meninggalkan keluarga, menghidupi keluarga, membesarkan anak. Ketika anaknya sudah dewasa, yang waktunya ibaratnya berbakti pada orang tua, yang membalas budi ya. Sebenarnya orang tua itu tidak perlu ya, tidak menginginkan balas budi tersebut. Cukup anaknya menghargai orang tuanya, bersikap baik ke orang tuanya, itu bagi saya itu sudah cukup. Tapi ya nasib tidak dapat ditebak ya. Tuhan sudah mentakdirkan seperti itu ya, mau apa lagi ya. Bukannya membahagiakan orang tua malah membunuhnya ya. Astagfirullahaladzim. Itu pada hari Sabtu ya, itu aku melihat di medsos ya, di Facebook itu baru beberapa menit lah terjadi pembunuhan, dan aku share di TikTok, itu rame banget. Terus akhirnya bertanya, ini kronologinya benar atau enggak, dan ini bagaimana, ini akurat atau tidak. Ya aku jawab aja, aku hanya dapat berita-berita tersebut barusan kayak gitu ya. Jadi belum tahu bagaimana sebenarnya kisahnya. Kronologinya seperti apa saya tidak tahu, dan di sini mungkin teman-teman sudah ada yang tahu, bahkan ada yang belum ya. Yang sudah tahu ya boleh di skip saja ya, dan yang belum tahu akan saya bahas bagaimana kronologinya, seperti itu teman-teman ya. Oke, langsung saja ya. Begini teman-teman, itu kronologinya adalah korbannya bernama Ibu Sunarsi. Ibu Sunarsi itu adalah PMI atau TKW Hong Kong yang cuti ke Indonesia untuk merayakan Lebaran di Indonesia ya, bersama anak sematawayangnya dan cucu-cucunya. Anaknya adalah laki-laki, tapi entah ada permasalahan apa, cekcok ya, tentang yang ada di berita-berita ada tentang uang ya, tentang uang 50 juta ya kalau nggak salah. Itu terus terjadi hingga berujung pembunuhan atau pembacokan ya, yang dilakukan oleh anaknya kepada Ibu Sunarsi, sehingga mengakibatkan Ibu Sunarsi meninggal dunia ya teman-teman. Begini ya, saya akan menceritakan siapakah Ibu Sunarsi itu ya. Begini, Ibu Sunarsi adalah seorang tenaga kerja Indonesia ya, yang dulu ketika anaknya berusia 3 bulan setengah, 1 bulan setengah ya, Ibu Sunarsi memutuskan untuk pergi ke Hong Kong, dan anaknya itu dirawat di tempat ibunya ya, di neneknya ya. Dan Ibu Sunarsi ini bekerja bertahun-tahun di Hong Kong hingga saat ini anaknya yang dulu 1 bulan setengah itu berusia 27 tahun dan sudah beristri dan sudah mempunyai anak 2 ya. Dan Ibu Sunarsi ini ternyata seorang janda yang sudah berpisah dengan suaminya ya, janda ya pastinya ya. Dia itu mempunyai majikan yang baik sehingga bisa dapat pulang 1 tahun sekali ya. 1 tahun sekali itu, wah kalau saya pribadi saya nggak mampu ya kalau 1 tahun sekali, karena budgetnya sangat banyak ya.
bekerja 1 tahun sekali pulang itu kayaknya ongkosnya itu mahal ya gitu. Tapi mungkin Ibu Sunarsi itu ingin bersama keluarganya karena memang anaknya satu-satunya ya dan punya cucu, mungkin ingin merayakan Lebaran di rumah gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika Ibu Sunarsi pulang ke rumah itu beliau itu kecewa sama anaknya ya, karena uang yang dikirim itu yang untuk beli tanah itu ternyata tidak dibelikan, entah uangnya raib kemana, mungkin habis kemana ya, mungkin ya buat makan atau buat keperluan anaknya, karena anaknya tersebut itu kerjanya serabutan bahkan nyaris tidak bekerja gitu ya, intinya malas ya bekerja ya. Mungkin dia mengandalkan ibunya yang berada di luar negeri karena mungkin sejak kecil itu sudah terbiasa tidak ada ibunya, bahkan dia mendapatkan uang itu gampang, jadi itu ada yang diandalkan gitu ya teman-teman. Mungkin seperti itu ya, dugaan saya seperti itu, tapi ini pada intinya ini akan bicarakan kronologinya ya. Nah, Ibu Sunarsi ini kecewa sama anaknya gitu, tiap hari ngomel-ngomel, dan itu ada tetangganya yang bilang seperti itu, selama Ibu Sunarsi di rumah itu selalu marah-marah ke anaknya tersebut, mungkin karena kecewa sama anaknya yang sudah dianggap dewasa, bisa berpikir ya, bisa amanah ya, ketika diberi kepercayaan ibunya ternyata tidak dijalankan, bahkan uangnya hilang tak kemana, hilang dalam arti ya mungkin dipakai untuk apa ya, seperti itu, sehingga Ibu Sunarsi tersebut kecewa sehingga ngomel-ngomel ya. Tahulah kalau di rumah itu antara tetangga itu deket ya, kalau misalkan kita marah-marah bisa terdengar oleh tetangganya ya, seperti itu ya. Nah, setelah Ibu Sunarsi marah-marah tiap hari itu kira-kira sekitar 10 hingga 12 hari ya, 2 mingguan ya, itu Ibu Sunarsi marah-marah, terus mungkin membuat anaknya itu jengkel gitu, sehingga jengkel, dimarahin terus, mungkin jengkel, pusing mungkin dia ya, terus dia itu namanya marah, namanya kecewa atau gimana ya, marah sama ibunya, kenapa kok dimarah-marahin terus gitu. Dan akhirnya dia langsung mengambil pisau dan ibunya langsung ditusuk 3 kali bagian dada dan perutnya, dada perut seperti itu. Dan kemudian Ibu Sunarsi itu berlarilah keluar dengan bersimbah darah ya, keluar rumah, dan kebetulan di situ ada tetangga yang lewat ya, yang tangga lewat mau pergi ke pasar ya, dan tangga tersebut itu juga perangkat desa ya, terus lalu berhenti di situ dan melihat ada apa ya, dan kemudian mengamankan pisau yang dibuat untuk menusuk ibunya tadi, dan kemudian lapor polisi dan ibunya tersebut dibawa ke rumah sakit oleh masyarakat ya. Setelah di perjalanan ibunya tadi langsung meninggal dunia, mungkin karena sudah mengeluarkan darah yang banyak hingga mengakibatkan nyawanya melayang gitu ya. Dan beberapa saat kemudian anaknya itu menyerahkan diri ke Polres ya, dan saat ini sedang ditangani oleh Polres ya. Jadi aku nggak bisa bayangin ya gimana rasanya ya. Semoga saja Ibu Sunarsi itu bisa diterima di sisinya, semoga diterima amal ibadahnya, ditempatkan di surganya Allah ya, karena beliau sudah berjuang menghidupi anaknya sehingga kecil hingga dewasa, dan berujung mati atau meninggal di tangan anaknya sendiri, anak laki-laki semata wayangnya. Begitu ya teman-teman, ceritanya yang sebenarnya itu seperti itu, yang sudah beredar, yang pasti itu sudah akurat ya teman-teman. Jadi yang penasaran ya, itulah tadi kronologinya seperti itu. Dari kejadian ini bisa kita ambil pelajaran yang berharga ya teman-teman. Kita tidak
menghakimi siapapun yang salah, siapa yang benar. Yang intinya ada pelajaran berharga ya di situ. Jangan terlalu memanjakan anak ya, apa-apa dikasih, minta apa dibeliin gitu. Sebenarnya itu pelajaran berharga juga buat aku sendiri, karena aku sendiri juga punya anak 2. Tapi aku selalu berusaha untuk memberi pengertian ke anak-anak aku supaya dia menghargai orang tua, menghargai uang ya, bagaimana cara mendapatkan uang. Jangan asal minta dikasih, tapi diberi pengertian sehingga nanti ketika dewasa akan membentuk karakter yang baik ya pastinya. Harapan saya seperti itu. Kedepannya seperti apa saya tidak tahu anak saya, yang pasti saya akan membuat anak saya bahagia, memberi anak saya sesuatu yang terbaik ya dari segi pendidikan. Dan saya bela-belain kerja di luar negeri ya. Saya besarkan anak-anak saya. Mungkin saya tidak bisa memberikan kasih sayang, saya bisa memberikan materi ya untuk mendukung ya kehidupan anakku kelak dan mendukung pendidikannya kelak. Semoga anakku menjadi anak yang berguna pastinya, yang punya attitude yang baik, menghargai orang lain, berguna bagi bangsa dan negara, dan yang pastinya yang membuat bangga orang tuanya, yaitu saya dan beserta teman-teman yang lainnya. Semoga anak-anaknya menjadi anak yang soleh, anak-anak yang punya attitude yang bagus, menghargai orang tua. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita ini sebagai orang tua apa sih ya, tujuannya bekerja ya untuk siapa? Untuk masa depan anak-anak kita ya, untuk membahagiakan anak-anak kita. Seperti itu ya teman-teman. Dan kenapa saya bekerja ke Hong Kong? Alasan terbesar ya itu ingin membahagiakan anak-anak saya, karena saya bukanlah orang kaya ya. Mungkin dari segi finansial saya memang kalau di Indonesia ya. Oke teman-teman, mungkin ya seperti itu tadi ya, pelajaran yang berharga bisa dipetik ya. Semoga cukup kejadian ini buat pelajaran dan tidak akan terjadi lagi di suatu saat nanti. Terjadi lagi anak-anak yang tidak tahu diri ya. Oke teman-teman, kiranya pembahasan hari ini cukup sampai di sini, dan semoga Ibu Sunarse diterima amal ibadahnya di sisi Allah dan ditempatkannya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton video saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video berikutnya.